Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai produk perbankan. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian dari produk bank, dan yang kedua itu macam-macam dari produk bank. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih pengertian dari produk bank? Produk bank mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 POJK 03 2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, ataupun jasa untuk kepentingan nasabah. Jadi dapat dikatakan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa, diantaranya yaitu dengan menjual produk. Produk jasa yang dijual oleh bank dalam dunia perbankan Indonesia itu disebut dengan produk bank. Fungsi utama dari bank ini adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Bank sendiri memiliki beragam produk yang memiliki banyak manfaat dan keunggulan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial. Beberapa produk bank pasti sudah sering kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan finansialmu, seperti tabungan, giro, deposito, kredit, dan layanan jasa, seperti layanan transfer, pembayaran asuransi, pembelian pulsa, hingga pembayaran tagihan lainnya. Maka inilah beberapa macam produk bank. Yang pertama yaitu tabungan. Produk keuangan ini merupakan kegiatan operasional bank yang paling dikenal oleh masyarakat. Tabungan tidak hanya terdiri atas suatu produk, namun ini telah berkembang menjadi banyak jenis, mulai dari tabungan rencana, tabungan haji, tabungan berjangka, dan lain sebagainya. Produk bank satu ini biasanya dilengkapi dengan buku tabungan dan ATM. Bila kita ingin memiliki produk ini, kita harus menyediakan dana sebagai setoran awal. Ada beberapa bank yang menetapkan besaran setoran minimal pada awal pembukaan rekening, yaitu mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Tidak hanya itu, setiap bulan nantinya kita akan dikenakan biaya administrasi dan besaran biayanya tergantung dari bank mana yang akan kita pilih. Selanjutnya yaitu giro. Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah dan juga mata uang asing. Yang membedakan rekening giro dengan tabungan adalah penarikan uang hanya bisa dilakukan menggunakan warkat, cek, atau biljet giro pada jam operasional bank. Rekening giro biasanya sering digunakan oleh para pelaku bisnis atau bisa juga disebut wirausahawan, baik itu perorangan ataupun perusahaan. Pada umumnya, rekening giro tidak memberikan bunga, melainkan mendapatkan jasa giro. Pada intinya sama dengan prinsip bunga tabungan, jadi ada imbal balik sekian persen yang diberikan kepada pihak nasabah tergantung pada bank yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu deposito, yaitu jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dan waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Mirip dengan tabungan, sederhananya deposito itu jenis simpanan yang dimana hanya dapat diambil jika jangka waktunya sudah tiba ataupun dengan kata lain tidak bisa diambil kapanpun seperti tabungan. Proses penyetoran dana pada deposito itu diawali dengan pembukaan rekening dan penarikan dana hanya dapat dilakukan sekali sesuai tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Jangka waktu tersebut itu biasanya berkisar 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan. Sebagai bukti kepemilikan, biasanya bank akan memberikan sertifikat deposito kepada nasabah yang berisi detail perjanjian dan tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bunga dari deposito lebih besar dibandingkan produk bank lainnya, yaitu berkisar 4% sampai 8% per tahun. Namun, tingkat bunga deposito bisa berubah-ubah dan harap cek sebelum kamu membuka rekening deposito. Selanjutnya yaitu kredit. Kredit yaitu bank produk yang memungkinkan seseorang atau badan usaha membeli produk dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Setiap kredit itu memiliki karakteristik yang tidak pernah terlepas, yakni ada jangka waktu, suku bunga yang telah disepakati, cara pembayaran, jaminan, biaya administrasi, sampai asuransi jiwa dan tagihan yang dibuat sebagai antisipasi jika terjadi kredit macet atau peminjaman meninggal dunia. Semua karakteristik itu dibuat untuk memaksimalkan manfaat yang bisa diperoleh dari produk perbankan yang satu ini. Dan produk bank yang terakhir yaitu layanan jasa.
Layanan jasa ini mencakup dari pengiriman uang, pembayaran, pembelian, sampai penagihan. Contohnya adalah layanan transfer, pembayaran asuransi, pembelian pulsa internet, sampai dengan penagihan dari listrik. Contoh tersebut dapat terlayani dengan produk ATM, SMS banking, internet banking, mobile banking, ataupun transaksi langsung melalui teller. Nah, apa sih manfaat yang diperoleh dengan menggunakan layanan jasa perbankan dibandingkan dengan transaksi manual? Yang pertama yaitu transaksi dengan layanan jasa bank hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk penyelesaiannya. Yang kedua, transaksi dapat dilakukan kapan saja karena melalui sistem online, kamu tidak perlu khawatir bank sudah tutup saat kamu hendak bertransaksi. Yang ketiga yaitu transaksi lebih aman.